Halo semuanya. Pernah lihat kapal induk yang gede banget di film-film kan? Atau kapal selam yang bisa menyelam berbulan-bulan tanpa perlu ke permukaan? Keren banget ya. Nah, tahu nggak sih rahasia di balik kekuatan super mereka? Jawabannya adalah reaktor nuklir. Yap, betul sekali. Mereka punya pembangkit listrik tenaga nuklir mini di dalam badannya. Ini bukan sembarang mesin loh. Teknologi ini membuat kapal-kapal tersebut jadi mandiri dan punya tenaga yang luar biasa besar, jauh lebih hebat dari kapal biasa yang pakai bahan bakar solar. Jadi, apa sih sebenarnya reaktor nuklir itu? Anggap saja reaktor nuklir ini seperti sebuah kompor super canggih yang nggak pernah kehabisan gas. Bedanya, kompor ini tidak membakar kayu atau gas, tapi menggunakan energi dari atom. Energi ini kecil banget, tapi kalau dikumpulkan, kekuatannya bisa bikin satu kota terang benderang. Nah, para insinyur pintar berhasil membuat versi mininya agar bisa muat di dalam kapal. Tujuannya satu, menghasilkan panas yang super duper banyak secara terus-menerus untuk menjadi sumber tenaga utama bagi semua sistem di kapal. Kenapa harus pakai nuklir yang kedengarannya ribet? Karena kapal induk dan kapal selam itu butuh tenaga yang stabil dan tahan lama. Bayangkan sebuah kapal induk yang jadi landasan pesawat tempur. Pesawat butuh dilontarkan dengan kecepatan tinggi, dan itu butuh energi listrik yang luar biasa besar. Kalau pakai mesin diesel biasa, wah bisa-bisa boros banget dan harus bolak-balik isi bahan bakar. Dengan nuklir, mereka punya pasokan energi yang cukup untuk beroperasi selama puluhan tahun, tanpa perlu mampir ke pom bensin di tengah laut. Kapal selam juga sama pentingnya. Tugas utama mereka adalah bersembunyi di bawah laut untuk waktu yang sangat lama, kadang bisa berbulan-bulan. Kalau mereka harus sering-sering naik ke permukaan untuk menyalakan mesin diesel dan mengisi ulang baterai, mereka bisa gampang ketahuan musuh. Dengan reaktor nuklir, mereka bisa tetap menyelam dalam senyap, menghasilkan oksigen sendiri, memurnikan air, dan punya tenaga yang cukup untuk melaju kencang di bawah air. Jadi teknologi nuklir ini adalah kunci dari kemampuan siluman dan daya tahan mereka yang legendaris. Sekarang, ayo kita intip dapur ajaib ini. Di dalam inti reaktor ada bahan bakar khusus yang disebut uranium. Bentuknya seperti batangan-batangan kecil. Nah, disinilah keajaiban dimulai. Para ilmuwan menembakkan partikel super kecil bernama neutron ke atom-atom uranium. Ketika atom uranium ini tertabrak, ia akan terbelah menjadi dua. Proses pembelahan atom ini disebut reaksi fisi nuklir. Coba bayangkan seperti kamu memecahkan satu kacang, lalu pecahannya mental dan memecahkan dua kacang lain di sekitarnya. Begitu seterusnya. Setiap kali sebuah atom terbelah, ia melepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar, plus beberapa neutron baru. Neutron-neutron baru ini kemudian akan menabrak atom uranium lainnya, menyebabkan lebih banyak pembelahan. Proses ini terjadi berulang-ulang dan menciptakan reaksi berantai yang terkendali. Jangan khawatir, ini semua diatur dengan sangat hati-hati kok. Ada batang pengendali khusus yang bisa dimasukkan atau ditarik dari inti reaktor untuk menyerap kelebihan neutron. Jadi reaksinya tidak akan meledak seperti bom. Tujuannya hanya untuk menghasilkan panas yang stabil dan konsisten. Panas yang dihasilkan dari reaksi fisi ini benar-benar luar biasa. Suhunya bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan derajat Celcius. Panas inilah yang menjadi sumber energi utama. Untuk memindahkan panas ini, reaktor menggunakan air yang dipompa melalui sebuah sistem tertutup yang disebut sirkuit primer. Air ini mengalir melewati inti reaktor, menyerap semua panas yang dihasilkan dan menjadi sangat-sangat panas. Tapi, air ini dijaga dalam tekanan yang super tinggi agar tidak mendidih dan berubah menjadi uap. Jadi, air ini tetap dalam wujud cair meskipun suhunya sudah sangat tinggi. Air super panas dari sirkuit primer ini kemudian mengalir ke alat penukar panas yang disebut steam generator atau pembangkit uap. Disinilah terjadi pertukaran panas. Bayangkan seperti kamu menempelkan botol air panas ke panci berisi air dingin. Panas dari botol akan berpindah ke air di panci kan? Nah, di pembangkit uap, panas dari air sirkuit primer dipindahkan ke air di sistem kedua yang terpisah, yang disebut sirkuit sekunder. Air di sirkuit sekunder ini akhirnya akan mendidih dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan kapal. Uap panas bertekanan tinggi yang dihasilkan di pembangkit uap tadi tidak dibiarkan begitu saja. Uap ini dialirkan melalui pipa-pipa besar menuju sebuah mesin yang disebut turbin uap.
Turbin ini mirip seperti kincir angin raksasa, tapi bilah-bilahnya digerakkan oleh semburan uap yang sangat kuat, bukan oleh angin. Ketika uap menyembur dan mengenai bilah-bilah turbin, ia akan mendorong bilah-bilah tersebut dan membuat turbin berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Putaran ini sangat kencang dan kuat, menyimpan energi mekanik yang luar biasa besar. Putaran dari turbin ini kemudian disambungkan ke beberapa stem penting. Pertama, dan yang paling utama untuk pergerakan kapal, putaran ini dihubungkan ke sebuah kotak gear reduksi. Kotak gear ini fungsinya mirip seperti persneling di mobil, yaitu untuk mengurangi kecepatan putaran turbin yang terlalu tinggi menjadi putaran yang lebih lambat, tapi tenaganya jauh lebih kuat. Putaran yang sudah disesuaikan inilah yang kemudian digunakan untuk memutar poros baling-baling raksasa yang ada di bagian belakang kapal. Baling-baling inilah yang mendorong air dan membuat kapal bergerak maju. Selain untuk menggerakkan baling-baling, putaran turbin juga digunakan untuk menghasilkan listrik. Sebagian energi putaran dari turbin disambungkan ke generator listrik raksasa. Cara kerjanya persis seperti dinamo di sepeda, tapi dalam skala yang ribuan kali lebih besar. Ketika generator ini berputar, ia menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat banyak. Listrik inilah yang menjadi sumber tenaga untuk semua kebutuhan di kapal. Mulai dari menyalakan lampu, sistem radar, komputer, sistem senjata, hingga alat pelontar pesawat di kapal induk. Semuanya ditenagai oleh listrik dari reaktor nuklir. Setelah uap selesai menjalankan tugasnya memutar turbin, uap itu tidak dibuang. Uap yang sudah kehilangan banyak tekanan dan panasnya ini akan didinginkan kembali agar berubah menjadi air. Proses pendinginan ini biasanya menggunakan air laut yang dipompa dari luar kapal. Setelah berubah menjadi air, air tersebut dipompa kembali ke pembangkit uap untuk dipanaskan lagi, berubah menjadi uap, dan mengulangi seluruh siklus dari awal. Proses ini terus berjalan tanpa henti, memastikan kapal punya tenaga yang konstan selama berlayar. Efisien banget kan? Inilah jawabannya. Jadi, kenapa harus repot-repot pakai teknologi nuklir yang canggih ini? Alasan utamanya adalah daya tahan dan jangkauan. Sebuah kapal induk bertenaga nuklir, seperti USS Gerald R. Ford milik Amerika Serikat, bisa berlayar selama lebih dari 20 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar sekalipun. Bandingkan dengan kapal konvensional yang harus mengisi bahan bakar setiap beberapa minggu. Ini memberikan keunggulan strategis yang luar biasa. Kapal bisa dikirim kemana saja di dunia, tanpa perlu khawatir kehabisan bensin di tengah jalan, atau bergantung pada pelabuhan untuk pasokan. Keunggulan kedua adalah kecepatan dan kekuatan. Reaktor nuklir menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar daripada mesin diesel manapun. Ini memungkinkan kapal induk dan kapal selam untuk mempertahankan kecepatan tinggi untuk waktu yang sangat lama. Mereka tidak perlu mengurangi kecepatan untuk menghemat bahan bakar. Tenaga yang melimpah ini juga berarti semua sistem di kapal bisa beroperasi dengan kapasitas penuh. Misalnya, kapal induk bisa meluncurkan pesawat tempur secara terus-menerus tanpa membuat pasokan listriknya tekor. Kekuatan ini sangat penting dalam situasi pertempuran. Selain itu, penggunaan tenaga nuklir juga menghemat banyak sekali ruang di dalam kapal. Bahan bakar fosil seperti solar membutuhkan tangki penyimpanan yang sangat besar. Dengan menghilangkan tangki-tangki raksasa ini, ruang yang tersedia bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting, seperti membawa lebih banyak amunisi, suku cadang pesawat, atau perbekalan untuk para awak kapal. Ini membuat kapal menjadi lebih efisien dan bisa membawa lebih banyak muatan untuk misinya. Ruang ekstra ini sangat berharga di dalam kapal yang sudah penuh sesak. Tentu saja, keamanan adalah prioritas nomor 1. Reaktor nuklir di kapal dirancang dengan standar keamanan yang sangat ketat, bahkan lebih ketat daripada pembangkit listrik nuklir di darat. Reaktornya dilindungi oleh lapisan baja dan timbal yang tebal untuk mencegah kebocoran radiasi. Para awak yang mengoperasikannya juga merupakan personel yang sangat terlatih. Pada akhirnya, teknologi nuklir telah merevolusi angkatan laut modern. Ia memberikan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas yang tak tertandingi, menjadikan kapal induk dan kapal selam sebagai aset paling strategis di lautan.